Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini akan belajar mengenai table. Sebelumnya Bapak tanyakan dahulu kabar kalian gimana? Ya, mudah-mudahan Bapak doakan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang table yang sebelumnya kalian telah kerjakan dan kalian kumpulkan melalui WhatsApp. Oke, kita mulai saja ya, table dalam HTML. Oke, sebelum kita masuk ke table dalam HTML, kalian harus tahu dulu apa itu table, apa elemen-elemen table, dan apa pembentuknya ya. Oke, yang pertama pengertian table ya. Di sini kita bisa lihat table merupakan penyajian informasi dalam bentuk baris dan kolom ya. Kalau kalian atau Bapak menyebutkan table, pasti kalian akan teringat bahwa table itu seperti Excel, kotak-kotak banyak ya, ada A sampai sekian dan ada 1 sampai sekian, ada huruf dan ada angka. Oke, itu nggak salah pengertiannya ya. Jadi table itu merupakan penyajian dalam bentuk kotak-kotak, itu juga nggak salah ya. Jadi untuk lebih untuk memudahkan sebuah informasi itu disajikan dan dibaca, itu biasanya salah satunya dalam bentuk table ya. Makanya di sini diartikan bahwa table merupakan penyajian informasi atau penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Table merupakan kumpulan dari field dan record ya. Nanti kita akan tahu field itu apa, record itu apa. Oke ya. Table terdiri atas baris dan kolom. Jadi ada baris, ada kolom. Kalau baris itu berarti dari kiri ke kanan ya. Oke, baris dari tabel biasanya menjulur dari kiri ke kanan atau sebaliknya ya. Jadi kotaknya itu menjulur dari kiri ke kanan atau ke samping ya. Sedangkan kolom itu dalam tabel biasanya membujur dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah itu adalah kolom ya. Oke, biasanya ada satu lagi, pertemuan antara baris dan kolom disebut cell ya, atau disebutnya sebagai field ya. Tapi nanti perbedaannya, field ini sudah ada isinya, tapi kalau misalnya cell itu belum ada isinya sama sekali. Tapi nanti kalian akan menemukan ini pada saat kalian belajar tentang Excel. Lanjut. Oke. Ini contoh baris dan contoh kolom untuk memudahkan kalian memahami apa itu baris, apa itu kolom, baris itu kayak gimana, kolom itu gimana. Maka Bapak akan menyajikan contoh dari baris dan kolom. Oke, ini A, B, C, D, E, F. Ini disebutnya sebagai baris ya. Sedangkan 1, 2, 3, 4 disebutnya sebagai kolom ya. Nah, perbedaan di sini tadi dikatakan bahwa baris itu adalah dari kiri ke kanan ya, atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Makanya A, B, C, D, E, F itu makanya dari kiri ke kanan ya, itu makanya disebut satu baris. Sedangkan kolom adalah dari atas ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4 itu ke bawah adalah kolom. Berarti ada satu kolom ya. Oke, sekarang pertanyaannya, dari A, B, C, D, E, F dan 1, 2, 3, 4. Oke, berapa barisnya, berapa kolomnya ya. Lihat yang A, yang ini berapa barisnya dan berapa kolomnya. Sedangkan yang kolom ini berapa barisnya dan berapa kolomnya ya. Silahkan kalian ketik jawaban kalian di komen di bawah video ini ya. Oke, kita lanjut.
kita akan masuk dari field dan record. Nah, field itu merupakan suatu atau satuan terkecil dari sebuah table, ya. Sedangkan record merupakan informasi atau gabungan dari beberapa field yang menjadi sebuah informasi utuh, ya. Oke, berikut contoh dari penggunaan field dan record, ya. Oke, di sini kalian lihat, ya, ada sebuah dua tabel atas dan bawah, ya. Sebenarnya satu tabelnya. Di sini ada nomor, ada nama siswa, ada kelas, ya. Dan nomor 1 Adityawan Saputra, kelas 11 MIPA 3. Terus yang keduanya ada Alayati Dwi Safitri, kelas 11 IPS 4. Oke, ya. Nah, kita tahu bahwa 1, 2 Adityawan, Alia 11 MIPA 3, 11 IPS 4 itu merupakan satuan dari field. Jadi ini field, oh ini field 1, ini field 2, oh ini field 11 IPS 3, oh ini field 11 IPS 4, ini Aditya Saputra, ini field, ya. Jadi satu-satu ini disebutnya sebagai field, ya. Oke, paham sampai sini? Jadi karena field merupakan satuan kecil dari sebuah table, jadi satuan terkecilnya ini, ya, makanya tadi Bapak bilang bahwa field ini sama dengan sel, pertemuan antara baris dan kolom. Jadi ini field, tapi ada isinya, ya. Nah, sedangkan record itu adalah satuan atau kumpulan dari field yang bergabung menjadi sebuah informasi, ya. Kalau ini misalnya yang 2, oh nomor 2 itu namanya Aditya, dia kelas 11 IPS 4. Jadi kalian bisa tahu informasi ini si Adit di kelas berapa. Atau nanti mungkin ada umurnya, atau mungkin nanti ada jurusan apa gitu, ya. Jadi satu ini, jadi ada beberapa field, ya, 1, 2, 3 field digabungin, ini menjadi informasi, disebutnya sebagai record. Berarti kalau ini ada berapa record? Ada? Nah, ada 2, 1, 2. Ya, paham? Oke. Ya. Mungkin untuk penjelasan itu, untuk penjelasannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke elemen dasar tabel pada HTML. Bagaimana sih kita membuat tabel di web? Bisa nggak sih webnya? Web itu buat tabel gitu, ya. Oke. Sebenarnya tabel elemen, ya, dalam membuat tabel di web kita membutuhkan elemen-elemen pendukungnya, ya. Ya, elemen pendukungnya antara lain biasanya ini. Ada tag, ada penggunaan, ada keterangan di sini, ya. Yang pertama ada table, tag table, ya. Tag table, kemudian ini penggunaannya, kemudian keterangannya, sintak awal pembuatan tag. Berarti kalau mau membuat table berarti sintak awalnya pakai ini. Kemudian yang kedua th, ya, penggunaannya seperti ini, kurung buka, th kurung tutup, titik, kurung buka, slash th kurung tutup. Table header, th table header, atau judul dari sebuah table, ya. Nah, mana judul dari sebuah table ini? Ya, ini nomor, tag, penggunaan, dan keterangan, ya. Kemudian ada tr, table row, ya. Ini penggunaannya. Kemudian untuk membuat baris, jadi nanti kalau kita mau membuat baris itu menggunakan tr. Dan satu lagi ada td atau table data, ini penggunaannya, ya, atau untuk membuat kolom. Jadi nanti kalau misalnya kita mau membuat sebuah kolom, maka kita menggunakan td. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh coding untuk membuat table. Pertama HTML, head, titelnya membuat table 1/title, headnya ditutup, body, table border sama dengan 1. Pak, border itu apa sih? Border itu adalah ketebalan dari sebuah garis di dalam table. Jadi semakin besar kalian kasih angkanya, maka ketebalan garisnya semakin besar pula, ya. TR untuk membuat apa tadi? Ya, untuk membuat
table row atau baris. TD kotak slash TD. TR lagi ditutup table, tutup body dan tutup HTML. Oke, sekarang kita analisis ya. Mungkin yang untuk coding awalnya itu kalian nggak usah bahas lagi yang dari HTML ke body, kemudian tutup body dan tutup HTML, itu nggak perlu Bapak jelaskan karena kita udah belajar untuk sintak awalnya. Nah, yang pertama kita jelaskan ini ya. TR tadi kita membuat sebuah baris, berarti karena ada satu TR di sini berarti kita membuat satu baris. TD merupakan kolom ya, atau table datanya. Karena di sini juga ada satu, maka dia satu juga, berarti ada satu baris dan satu kolom. Oke, kita akan copy ini, kemudian kita pindahkan ke Notepad. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, kita copy, kemudian kita ke Notepad. Ini Bapak sudah copy tadi, kemudian kita file, save, atau save sama dia kalau awal. Kita taruh desktop dulu, judul tabel 1.html ya. Oke, ini di save, kita lihat tabel 1, ini ya, tabel 1 ya. Kita klik 2 kali, kita lihat ternyata jadi ya, ternyata jadi sebuah satu table ya, kotak seperti ini ya. Oke, karena di sini ada TR-nya 1 dan TD-nya 1, maka terbentuklah satu buah kotak atau satu baris, satu kolom ya. Nah, ini penggunaan border. Coba kita kasih bordernya 0. File save, kita refresh, apa yang terjadi? Maka garis yang ada di table akan hilang. Nah, begitupun juga kalau kita rubah misalnya jadi 5 ya, kita file save, maka garisnya akan lebih tebal ya. Semakin besar kalian klik bordernya, save, maka semakin besar pula garisnya ya. Untuk normalnya kita pakai 1 normalnya, makanya kita 1 aja ya. Ini tadi hanya menjelaskan apa sih fungsinya dari border. Oke, sekarang kalau ini berarti ini satu baris, satu kolom. Bagaimana kalau misalnya kita mau buat seperti ini? Nah, ini gimana caranya membuat tabel satu baris satu kolom? Oh, udah terjadi ini ya, ada satu TR, ada satu TD di dalamnya, berarti jadilah seperti ini. Nah, gimana caranya membuat tabel satu baris dua kolom? Berarti ada di sampingnya, berarti ada 2, satu kolom, satu baris, 1, 2, berarti 2 ya. Oke, dari sini aja kita rubah ya, karena ini udah 1 ya, kita rubah di sini aja ya. Ini kita rubah menjadi baris 1 kolom 1 kolom 1. Oke, ini kita kecilin dulu misalnya, biar kalian bisa lihat ya. Oke, atau enggak ini kita ininya sedikit ya, gini. Oke ya, berarti baris 1 kolom 1. Kalau kita save, berarti dia akan sama seperti ini. Nah, baris 1 kolom 1 ya. Sekarang pertanyaannya kedua, bagaimana cara membuat tabel 1 baris dan 2 kolom? 1 baris 2 kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua ya, berarti ada 2 ini ya. Kalau tadi kita kalau kita membuat baris, kita pakainya TR ya, karena ini satu baris berarti TR-nya tidak bertambah ya. Ada 2 kolom, kolom menggunakan TD, berarti TD-nya 2. Oke, caranya gimana ya? Kita sudah lihat ya ini ya. Kita tinggal ditambahkan di dalam sini karena dia satu barisnya ya.
Jadi kita tulis TD baris pertama kolom kedua slash T. Ini kita spasi ini. Oke, jadi ada satu baris karena satu TR dan ada 2 TD atau 2 kolom. Kalau kita save, kita lihat di sini, kita refresh. Kita kecil dikit. Kita refresh, maka dia akan membentuk satu baris 2 kolom. Ya, oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya, berarti kalau mau membuat baris itu kita menggunakan TR. Tapi kalau membuat kolom kita menggunakan TD. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara membuat yang kedua ini? Ya, yang pertama kita udah buat tadi. Yang kedua kita udah buat sekarang. Nah, yang ketiga kita lihat dia berapa baris, berapa kolom. Oh, ternyata ada 2 baris 1 kolom. Ya, ini berarti satu ke bawah ini kolom. Ya, ada 1 kolom. Kalau ini kan 1 baris 2 kolom. Ya, kita lihat ke bawahnya. Nah, karena ini 2, ya, kita ulangin tadi. Ya, baris pertama, kolom pertama. Nah, gimana cara membuatnya? Berarti bukan TD-nya yang kita tambahin, tapi TR-nya yang kita tambahkan. TR, enter, TD baris kedua kolom pertama slash TD. Ini kita harus rapi, jangan lupa ditutup TR-nya. Nah, oke, kita file, kita save. Ya, sekarang kita lihat perubahannya. Nah, jadi ada baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Ya, kalau kenapa sekolom 1? Karena dia dalam 1 kolom. Ya, oke, sampai sini sudah jelas. Oke, ya. Sekarang Bapak minta komen kedua kalian buat sebuah tabel, ya, berbentuk kotak di mana ada 2 baris, ada 2 kolom. Ya, oke, ada 2 baris, ada 2 kolom. Ya, atau kalau misalnya Excelnya ini, oke, di sini Bapak tambahin, jadi buat seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini kalian buat. Ada 2 baris, ini baris 1 kolom 1, ini baris 2 kolom baris 1 kolom kedua, yang ini baris 2 kolom 1, dan yang ini adalah baris 2 kolom 2. Ya, kalian bikin codingnya, ya, dan kalian sertakan di komen di bawah video ini. Ya, siapa yang komen berarti dia mendapatkan nilai plus dari Bapak. Ya, oke, untuk tabel sekian, ya, nanti akan ada tugas praktek di mana kalian akan membuat sebuah biodata menggunakan tabel di web. Ya, oke, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kalian simak dan kalian cermati sehingga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kalian. Ya, jangan lupa pelajaran ini akan Bapak
sertakan di ulangan harian nanti. Jadi pelajari baik-baik dan tanyakan jikalau kalian tidak atau kurang memahami pelajaran ini. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.